Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua anak-anak hebat kelas 10 SMA Negeri 15 Batam. Semoga senantiasa sehat dan terus semangat. Ibu ingin menjelaskan kembali materi pekan lalu, yaitu tentang ada 3 partikel penyusun atom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Kemarin juga kita sudah membahas tentang nomor atom dan nomor massa. Nomor atom kemarin menunjukkan jumlah proton. Kemudian nomor massa adalah jumlah proton ditambah neutron. Kita kemarin juga sudah membahas tentang bagaimana menghitung proton, elektron, dan neutron pada unsur yang tidak bermuatan, pada unsur yang bermuatan negatif, dan pada unsur yang bermuatan positif. Nah, pada unsur yang tidak bermuatan, jumlah nomor atom sama dengan jumlah proton. Jadi kalau di sini nitrogen dengan nomor atom 7, maka jumlah protonnya adalah 7. Kemudian kalau nomor massanya di sini 14, berarti nomor massanya 14. Neutron berarti nomor massa dikurangi nomor atom, berarti 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Ini untuk unsur yang tidak bermuatan. Misalnya, kalau dia adalah unsur yang bermuatan negatif, contoh di sini saya sebutkan O pangkat 2 min dengan nomor atom 8, nomor massa 16, maka berapakah proton, elektron, dan neutronnya? Caranya sama, yang membedakan hanya cara mencari elektron saja. Proton sama dengan jumlah atom, berarti 8. Elektron, jadi kalau dia bermuatan negatif, maka elektron adalah nomor atom atau jumlah proton ditambahkan dengan muatan itu. Jadi karena di sini muatannya 2, maka elektron sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian neutronnya 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Ini untuk unsur yang bermuatan negatif, ya. Jadi cara mencari elektronnya adalah dengan menambah jumlah proton ditambah muatan itu. Kemudian jika dia bermuatan positif, kebalikannya. Jumlah protonnya sama dengan nomor atom 11 ya, untuk Na. Elektronnya adalah nomor atom itu dikurangi muatan. Jadi kalau muatannya di sini 1, maka 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Neutronnya 23 dikurangi 11 yaitu 12. Nah, ini pelajaran pada pekan lalu. Ini ringkasannya. Jadi nomor atom menunjukkan jumlah proton dan nomor massa adalah penjumlahan dari proton dan neutron. Sehingga kalau kita mencari neutron berarti nomor massa dikurangi proton. Catatan tambahannya adalah cara mencari elektronnya. Untuk unsur yang tidak bermuatan atau netral, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Untuk unsur yang bermuatan negatif, jumlah elektron sama dengan proton ditambah muatannya. Kalau unsur itu bermuatan positif, maka elektronnya adalah jumlah proton dikurangi muatannya. Nah, itu sedikit tambahan cara mencari elektron ya. Berbeda dengan antara unsur yang netral, bermuatan negatif, dan bermuatan positif. Nah, pada hari ini kita juga membahas tentang ternyata ada unsur-unsur itu yang memiliki jumlah neutron yang berbeda. Ya, jumlah neutron yang berbeda, nomor atom yang berbeda, dan nomor massa yang berbeda. Ya. Sehingga kita akan mengenal namanya isotop, isobar, dan isoton. Nah, dari contoh ini, misalnya pada unsur yang berwarna merah, di situ kita lihat bahwa ada nomor atom yang sama, 8, 8, dan 8. Ternyata
mereka mempunyai nomor massa yang berbeda. Ada yang punya nomor massa 16, ada yang punya nomor massa 17, ada yang punya nomor massa 18. Nah, di unsur yang berwarna hijau ini ada nitrogen. Juga sama, mereka punya nomor atom yang sama ternyata, 777. Nomor massa yang berbeda, ada 13, 14, dan 15. Unsur yang berwarna biru ada karbon, di sini juga sama. Nomor atomnya sama, 666, nomor massanya berbeda, 12, 13, 14. Dari contoh ini, ada suatu unsur-unsur atau atom-atom di mana nomor atomnya itu sama, nomor massanya berbeda, maka itulah yang disebut sebagai isotop. Jadi atom-atom yang memiliki nomor atom atau protonnya sama, tetapi nomor massa berbeda, itulah yang disebut sebagai isotop. Ya, top berarti protonnya sama, ya, atau nomor atom sama. Nah, yang kedua ada yang namanya isobar. Isobar itu, misalnya di sini ada suatu unsur natrium dan magnesium. Natrium punya nomor massa 24, nomor atom 11, dan Mg punya nomor massa 24, nomor atom 12. Yang sama di sini adalah nomor massanya. Ada juga unsur hidrogen dan helium. Punya nomor massa 3, He juga 3, nomor atomnya berbeda. Karbon dan nitrogen punya nomor massa sama, 14, nomor atom yang berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai isobar. Jadi atom-atom dengan nomor atom berbeda, tetapi nomor massanya sama, maka itu yang disebut sebagai isobar. Nomor massa sama, nomor atom berbeda. Kemudian ada isoton. Nah, dari namanya kita bisa lihat bahwa ada kesamaan pada jumlah neutron. Contoh ini, yang pertama, hidrogen. Nomor massa 3, nomor atom 1. Maka neutronnya adalah 2. Helium, nomor massa 3, nomor atom 2, punya ini ada yang salah ini. Ya, saya hapus. Oke. Argon punya nomor massa 40, nomor atom 18, maka dia punya neutron 22. Kalsium punya nomor massa 42, nomor atom 20, maka dia punya neutron 22. Sehingga dua unsur ini punya neutron yang sama, yaitu 22. Karena itu, atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama itu disebut sebagai isoton. Jadi, atom-atom yang punya jumlah neutron sama itu disebut sebagai isoton. Itu ya terkait dengan isotop, isobar, dan isoton. Selanjutnya, yang kita pelajari adalah tentang perkembangan model atom yang mungkin sekilas sudah pernah terbahas di SMP dulu. Ada beberapa perkembangan model atom. Yang pertama, model atom Dalton. Model atom Dalton ini berpendapat bahwa materi itu terdiri atas partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut sebagai atom. Jadi atom itu partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang digambarkan sebagai bola pejal seperti ini. Atom-atom bisa bergabung membentuk molekul dengan perbandingan sederhana. Dan atom itu adalah unsur yang permanen, tidak dapat diuraikan, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Contohnya atom karbon tetap akan menjadi atom karbon, tidak dapat berubah menjadi emas, tidak dapat berubah menjadi perak, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah teori atom Dalton, di mana bentuknya seperti bola pejal. Dan berpendapat atom itu adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua ada model atom Thomson. Nah, model atom Thomson ini
Thomson itu mengeluarkan teorinya setelah dia menemukan elektron. Nah, dan Thomson berpendapat bahwa terdapat elektron-elektron yang tersebar merata dalam bola bermuatan positif. Jadi, atom itu bermuatan positif dan terdapat elektron yang tersebar secara merata, yang diumpamakan seperti roti kismis, di mana elektron itu diumpamakan seperti kismis yang tersebar merata di bagian roti. Nah, ingat-ingat kalau roti kismis berarti teorinya Thomson. Kemudian ada teori atom Rutherford yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Teori ini mengemukakan bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang berada pada pusat, serta elektron yang bergerak mengelilingi inti seperti planet mengitari matahari. Nah, model atom ini ada kelemahan, di mana ketika elektron itu bergerak mengelilingi inti, dia akan kehilangan energi terus-menerus karena radiasi, sehingga akan jatuh ke inti. Jadi pada teori ini ada kelemahan yang memungkinkan elektron itu akan jatuh ke inti. Dan perdebatan ini akhirnya bisa diatasi dengan teorinya teori Bohr. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teori Niels Bohr. Teori Niels Bohr intinya adalah terdapat elektron yang beredar mengelilingi inti pada lintasan atau orbit tertentu. Jadi terdapat elektron yang mengelilingi inti pada lintasan atau orbit tertentu. Nah, elektron bisa berpindah dari lintasan yang tinggi ke lintasan yang rendah dan sebaliknya. Ketika berpindah dari lintasan tinggi ke lintasan yang rendah, dia akan membebaskan energi. Namun ketika dari lintasan rendah ke lintasan yang tinggi, dia akan menyerap energi. Dia butuh energi untuk berubah dari posisi rendah ke posisi yang tinggi. Gitu ya. Ini Niels Bohr. Jadi ada elektron yang beredar pada lintasan atau orbit. Ya. Jadi orbit itu tempat melintasnya elektron. Tempat ditemukannya elektron berupa lintasan, berupa garis. Itulah teorinya Niels Bohr. Namun teori ini terdapat kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah teori atom Niels Bohr ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang jumlah elektronnya banyak. Dia hanya bisa menerangkan spektrum dari atom yang elektronnya sedikit. Kemudian teori yang lain, elektron dalam atom Bohr ini dibatasi untuk mengorbit di daerah sekeliling inti dengan jarak tertentu saja. Ini adalah teori Niels Bohr. Ya. Clue yang harus kita ingat di Niels Bohr ini ada elektron yang mengelilingi inti pada lintasan, pada orbit tertentu. Dan lintasan itu berarti, atau orbit itu berarti tempat ditemukannya elektron. Nah, ini yang akan disanggah pada teori setelahnya. Nah, teori setelahnya itu ada yang namanya teori mekanika gelombang. Ada tiga tokoh di sini. Louis de Broglie yang mengemukakan teori dualisme elektron, Heisenberg dengan teori ketidakpastian Heisenberg-nya, dan Erwin Schrödinger yang merumuskan persamaan gelombang. Nah, Louis de Broglie ada teori dualismenya. Teori dualisme elektron berarti elektron itu dipandang punya sifat sebagai partikel dan sebagai gelombang. Kemudian prinsip ketidakpastian Heisenberg ini yang akan mengcounter teorinya Niels Bohr tadi, atau memperbaiki, menyempurnakan teorinya Niels Bohr tadi. Pada teori ketidakpastian Heisenberg dikemukakan bahwa tidak mungkin menentukan kecepatan atau posisi elektron dalam ruang secara pasti. Jadi kita tidak akan mungkin menemukan posisi
elektron secara pasti dalam suatu tempat. Yang dapat ditentukan hanya kebolehjadian, probabilitas, kemungkinan menemukan elektron pada jarak tertentu dari atom. Dan pada ketidakpastian Heisenberg ini disampaikan lintasan elektron itu bukan sebuah garis, tapi sebuah ruang. Nah, ruang-ruang ditemukannya, kemungkinan besar ditemukannya elektron itulah yang disebut sebagai orbital. Nah, ini yang membedakan dengan teori Niels Bohr tadi. Kalau pada teori Niels Bohr, orbit, tempat atau lintasan elektron adalah tempat ditemukannya elektron dan berupa sebuah garis. Nah, pada teori ini, Heisenberg ini, lintasan elektron bukan sebuah garis, tapi sebuah ruang. Ruang kemungkinan besar ditemukannya elektron yang disebut sebagai orbital, ya. Ini yang membedakan dengan teori sebelumnya. Dan sifat ditemukan elektron itu adalah kebolehjadian, kemungkinan, tidak bisa menentukan secara pasti. Yang ketiga ada Erwin Schrödinger yang merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan gerakan elektron pada atom. Nah, model atom yang menggunakan persamaan gelombang inilah yang disebut sebagai model atom modern atau model atom teori mekanika kuantum. Jadi teori atom yang menggunakan persamaan gelombang inilah yang disebut sebagai model atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Ya, model atom modern. Jadi elektron itu mengelilingi inti atom pada tingkat energi atau kulit-kulit tertentu, di mana setiap kulit itu terdapat satu atau lebih orbital. Nah, orbital itu apa? Orbital itu adalah daerah ruang dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Nah, itu bedanya orbit orbital ya. Orbit tadi disampaikan oleh Niels Bohr, kalau orbital pada teori atom modern ya. Jadi kalau orbit adalah sebuah garis menurut Niels Bohr, garis ditemukannya elektron, lintasan ditemukannya elektron, maka pada teori atom modern, orbital itu adalah daerah atau ruang dengan peluang terbesar ditemukannya sebuah elektron. Semoga bisa dipahami materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.